Datuk Hitam pulang. Setelah berlayar hampir 2 bulan lamanya, Datuk Hitam pulang kembali ke kampung seberang. Dia terkejut mendapati keadaan kampung seberang yang porak-poranda. Sampan-sampan nelayan di tepi pantai banyak yang hancur, tidak dapat dipakai lagi. Ada apa gerangan yang menimpa kampung kita, pengawal? Tanya Datuk Hitam kepada salah seorang pengawalnya. Entahlah Datuk, apa mungkin sudah terjadi badai? Jawab pengawal balik bertanya. Tetapi tampaknya tak sebuah pohon kelapa pun rusak diterjang badai. Jawab Datuk Hitam melihat ke arah pohon-pohon kelapa yang masih tumbuh subur di pantai kampung seberang. Datuk benar, tidak mungkin karena badai, kata pengawal itu lagi terheran-heran. Rombongan Datuk Hitam yang kembali dari peperangan melawan bajak laut semakin heran ketika mendapati banyak rumah yang hangus terbakar. Beberapa penduduk yang sedang membangun rumah mereka kembali melihat rombongan Datuk Hitam. Serta-merta mereka menghentikan pekerjaan mereka dan menghampiri Datuk Hitam. Datuk, untunglah Datuk sudah pulang, kata mereka lega. Ada apa, Pak? Apa yang menimpa kampung kita? Kebakaran besar, tanya Datuk Hitam kepada penduduk yang menggerumunya. Bukan kebakaran, Datuk, tapi dibakar oleh gerombolan bajak laut yang datang ke sini, jawab salah seorang dari mereka. Bajak laut? Tanya Datuk Hitam terkejut. Dia tidak pernah menyangka gerombolan bajak laut akan berani menyerang sebuah kampung, seperti yang terjadi sekarang. Biasanya, gerombolan itu hanya merompak di laut saja. Banyak yang menjadi korban? Datuk Hitam bertanya kembali. Ada beberapa puluh orang, Datuk. Ada pula yang dibawa pergi oleh bajak laut itu. Untunglah sebelumnya kami dapat bersembunyi ke dalam hutan, kata mereka menceritakan kejadian itu kepada Datuk Hitam. Ya, Datuk, tetapi mereka membakar habis rumah-rumah kami, kata yang lain. Datuk Hitam geram mendengar penderitaan penduduk kampung yang dipimpinnya. Dia marah kepada gerombolan bajak laut yang beraninya menghancurkan kampungnya. Kalian tahu siapa bajak laut itu? Tanya Datuk Hitam kemudian. Kata Panglima Jati, pemimpin bajak laut itu bernama Datuk Lintang. Datuk, jawab salah seorang dari mereka. Datuk Lintang. Datuk Hitam berpikir sejenak. Sesaat kemudian, dia dapat mengingat siapa Datuk Lintang. Si bajak laut yang telah memporak-porandakan kampungnya. Setahun yang lalu dia pernah berperang melawan gerombolan Datuk Lintang dari Siantan. Orang itu dapat dikalahkannya. Harta rompakan mereka direbut kembali. Akan tetapi Datuk Lintang tidak dapat ditangkap karena dia berhasil melarikan diri dengan beberapa orang anak buahnya. Tampaknya dia sakit hati sehingga sampai mencari ke sini untuk membalaskan dendam, pikir Datuk Hitam. Datuk, marilah kita pergi beristirahat bareng sejenak, usul pengawal Datuk Hitam. Ah, iya, pergilah kalian pulang ke rumah masing-masing. Pergilah tengok keluarga kalian, setelah itu beristirahatlah. Sudah lama kita berada dalam pelayaran, sudah tentu kalian letih dan jenuh, jawab Datuk Hitam menanggapi usul pengawal itu. Bagaimana dengan Datuk? Tanya pengawal itu. Saya hendak ke rumah Panglima Jati terlebih dahulu. Saya ingin menanyakan masalah ini, kata Datuk Hitam. Panglima Jati sedang sakit, Datuk, kata seorang pada Datuk Hitam. Sakit? Sakit apa? Datuk Hitam bertanya cepat. Panglima Jati sempat berperang tanding melawan pemimpin bajak laut itu, Datuk. Akan tetapi, Panglima Jati kalah. Dadanya tertikam keris Datuk Lintang, kata orang itu memberi keterangan. Dengan bergegas, Datuk Hitam menuju ke rumah Panglima Jati. Dia khawatir akan keselamatan Panglima Jati. Datuk Hitam mengetahui betul bahwa Datuk Lintang sangatlah sakti. Dalam peperangan beberapa tahun yang lalu, dia harus bersusah payah mengalahkannya. Setelah setahun berlalu, kemampuan Datuk Lintang tentu semakin bertambah. Panglima Jati yang juga sakti itu berhasil dikalahkannya. Panglima Jati menemui Datuk Hitam ketika diketahuinya pemimpinnya itu sudah kembali. Dipersilahkan Datuk Hitam untuk duduk. Sementara itu, istrinya diminta untuk membuatkan minuman dan menghidangkan panganan. Silakan Datuk, kata Panglima Jati. Terima kasih Panglima. Panglima duduk sajalah. Saya lihat Panglima belum sehat benar, kata Datuk Hitam ketika melihat Panglima Jati yang masih tampak pucat pasi. Betul Datuk,
Saya belum sehat benar. Keris Datuk Lintang yang mengenai saya itu tampaknya mengandung racun yang hebat. Sudah lebih dari sebulan, luka saya masih belum pulih, jawab Panglima Jati. Mari saya lihat, kata Datuk Hitam kepada Panglima Jati. Panglima Jati membuka bajunya. Di dadanya tampak luka yang berwarna biru kehitam-hitaman, walaupun luka bekas terkena tikaman keris sudah mulai menutup. Kata Datuk Hitam. "Iya Datuk, tetapi saya tidak berhasil, bahkan Panglima Jati tidak berani meneruskan kalimatnya." "Bahkan apa, Panglima?" tanya Datuk Hitam. Tiba-tiba dia merasa cemas. Dia ingat keluarganya yang belum sempat dipikirkannya sedari tadi. "Maafkan saya, Datuk. Saya tidak mampu menjaga keluarga Datuk," jawab Panglima Jati. Wajahnya tertunduk. Dia merasa bersalah kepada Datuk Hitam yang sangat dihormatinya. "Mereka meninggal?" tanya Datuk Hitam pelan. Dadanya berdebar menanti jawaban Panglima Jati. "Putri Datuk meninggal ditikam anak buah Datuk Lintang. Istri Datuk hanya pingsan ketika itu. Sekarang dia sudah sembuh kembali, akan tetapi dia masih sangat bersedih," jelas Panglima Jati. Datuk Hitam bertunduk sedih, matanya tampak berkaca-kaca. Dia berusaha menahan air matanya supaya tidak tumpah keluar. Datuk Hitam sadar bahwa tidak hanya dia sendiri yang kehilangan orang yang dicintainya. Oleh karena itu, dia tidak boleh terlalu larut di dalam kesedihan ini. Kasihan penduduk kampung seberang, akan tetapi tiba-tiba dia teringat pada putranya yang belum diketahuinya kabarnya. Bagaimana dengan keselamatan putraku?" tanya Datuk Hitam cepat. Panglima Jati menatap Datuk Hitam dengan resah. Dia bingung harus berkata apa kepada Datuk Hitam. Putra Datuk Hitam diculik, tetapi dia tidak tahu apakah anak itu selamat atau tidak. "Panglima, katakanlah apa yang menimpa putraku?" tanya Datuk Hitam lagi. "Putra Datuk diculik oleh Datuk Lintang. Saya tidak tahu bagaimana nasibnya setelah itu," kata Panglima Jati menyampaikan berita penculikan itu. Datuk Hitam terunduk tidak dan Datuk Hitam terunduk. Dia tidak tahu harus berkata dan melakukan apa. Dia masih dapat menerima apabila putranya itu meninggal, akan tetapi sekarang nasib putranya itu tidak menentu. Entah masih hidup ataukah sudah meninggal. Dia dibuang ke laut oleh Datuk Lintang. "Maafkan saya, Datuk," ucap Panglima Jati mengucapkan penyesalan. "Bukan kesalahanmu, Panglima. Mungkin sudah demikian pula suratan putraku itu," jawab Datuk Hitam mencoba menghibur hatinya yang sedih dan gundah. Setelah berbincang-bincang sejenak, Datuk Hitam meminta diri kepada Panglima Jati. Dia akan pulang untuk menemui keluarganya dan beristirahat setelah lelah dalam pelayaran yang lama. Sesampainya Datuk di rumah, kedatangannya disambut dengan derai air mata oleh istrinya dan menceritakan seluruh peristiwa yang sudah menimpa kampung seberang dan juga anak-anak mereka. "Sudahlah Dinda, kita pasrahkan saja semua itu kepada Tuhan. Mungkin memang demikianlah nasib yang sudah ditentukannya untuk kita. Kita harus tabah," ucap Datuk Hitam mencoba menyabarkan istrinya. Bertahun-tahun Datuk Hitam dan penduduk membangun kampung seberang seperti sedia kala. Mereka mendirikan rumah-rumah. Selain itu, mereka juga membangun benteng pertahanan
pinggir pantai, dan juga tempat-tempat persembunyian apabila ada bajak laut atau musuh yang kembali menyerang mereka. Datuk Hitam juga memperkuat keamanan kampung seberang. Dia melatih lebih banyak prajurit dan juga penduduk kampung seberang. Dengan demikian, apabila ada musuh yang menyerang mereka, mereka sudah benar-benar siap melawan. Sementara itu, Datuk Hitam dan Panglima Jati dibantu oleh sejumlah orang-orang kepercayaannya selalu mencari keterangan mengenai Datuk Lintang. Mereka ingin mengetahui keberadaan Datuk Lintang dan gerombolannya. Bajak laut mengetahui keberadaan Datuk Lintang dan gerombolan bajak lautnya. Mereka berusaha mencari tempat tinggal Datuk Lintang. Mereka mempelajari semua hal mengenai Datuk Lintang. Dengan demikian, mereka berharap dapat mengalahkan Datuk Lintang dan gerombolannya apabila mereka bertempur kembali.